ini dalam rangka silaturahim Sivitas Adeka Universitas Muhammadiyah Banjarmasin dan juga warga Muhammadiyah dengan Profesor Dr. Haji Amin Rais beserta rombongan. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sampailah kita di inti acara, yaitu tausiah kebangsaan oleh Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 1995 hingga 1998 kepada Bapak Profesor Dr. Haji Muhammad Amin Rais MA. Disilakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Saya dan rombongan Partai Umat, ya, saya Ketua Majelis Syuro dan Ketua DPP eksekutifnya, yaitu Ketum Dr. Ridho Rahmadi, ya. Eng itu ya pendek kata engineering ya. Nah, beliau ketua partai politik yang paling muda, ya, paling muda, dan insya Allah juga ilmunya itu yang sedang digandrungi oleh kaum milenial, ya. Itu doktornya di bidang IT, ya. Kemudian juga di bidang AI, Artificial Intelligence, dan pernah bekerja sebentar di Amerika, mungkin gajinya tinggi dan lain-lain, tapi kemudian panggilan untuk ya beserta umat Islam, ya, mencoba memperbaiki negeri kita ini, sehingga kemudian jadilah ketum kita ini menjadi ketua umum Partai Umat. Nah, tadi yang baca Quran itu juga menyebutkan umat, ya, bahkan khairu ummatin, ya. Jadi itu ada dalam surat Ali Imran, ya, yaitu khairu ummatin itu ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah, ya. Jadi beramar ma'ruf, bernahi mungkar, betul-betul beriman kepada Allah, ya. Walau kana ahlul kitab bila kana khairal lahum, andai kata ahli kitab itu beriman seperti tuntunan Al-Quran, tentu lebih bagus buat mereka, ya. Tapi memang kemudian minhumul mu'minun wa aktsarhumul fasikun, ya. Sebagian ahli kitab itu ada yang menjawab panggilan Allah ini menjadi orang-orang mukmin seperti kita, tapi sebagian besar memang termasuk fasikun, orang yang memilih kesalahan, kekeliruan daripada jalan yang lurus. Itu fasikun, ya. Nah, kesempatan ini saya ingin menyampaikan cara berpikir Muhammadiyah, ya. Jadi saya ini memang kadang-kadang bangga, ya, sebagai orang Muhammadiyah 24 karat, ya. Karena sebelum saya lahir sudah Muhammadiyah. Mengapa? Karena kakek saya namanya Sukiman Wirasudarmo, itu zaman penjajahan itu telah menjadi aktivis Muhammadiyah di Batavia. Kemudian ketika pulang ke Jawa Tengah, ke asal usul beliau ke Kota Gombong, beliau menjadi ketua Muhammadiyah. Nah, waktu itu ibu saya sekolah di HIK Muhammadiyah Batavia. Ayah saya sekolah Mu'alimin Muhammad Yogyakarta, ya.
Makanya saya mengatakan, saya sebelum lahir sudah Muhammadiyah. Ini gimana teknologinya? Gimana teknologinya? Baik, jadi itu sekedar kelakar saya, ya. Tapi sesungguhnya ada sesuatu di balik kelakar itu, ya. Yaitu insya Allah, ya, saya termasuk yang sangat mengetahui nature hakikat Muhammadiyah itu, ya. Karena sejak kecil saya di IPM, kemudian di IMM, ya, kemudian jadi ketua majelis tabligh dan seterusnya. Nah, Muhammadiyah ini sebuah jamaah, sebuah persyarikatan, ya, yang memahami Quran insya Allah secara benar, ya. Jadi Muhammadiyah melahirkan Majelis Tarjih, ya, yaitu mencari ayat-ayat yang rojih, argumen-argumen yang lebih rojih, yang lebih benar gitu, di dalam memecahkan berbagai masalah yang dihadapi oleh umat Islam Indonesia. Nah, kemudian sejak dulu, ya, memang from the very beginning, ya, Muhammadiyah itu telah menjadikan 3 dimensi kegiatan itu sebagai main theme, main activities, ya, dari Muhammadiyah, yaitu tabligh atau dakwah, ya, kemudian mengunggulkan pentingnya kesehatan, dan kemudian juga mengunggulkan pentingnya pendidikan. Karena kita tahu misalnya hadis Nabi yang mengatakan man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi wa man aradal akhirata fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Mau berjaya di dunia, ya ilmu yang menjadi sokok gurunya. Mau berjaya di akhirat, ternyata juga ilmu lagi, ya. Ingin jaya kedua-duanya, ilmu lagi. Nah, jadi kalau sekarang ya tentu iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, sampai sekarang lihatlah, ya, kalau Jamaah Dahlan misalnya bisa hadir kembali, datang ke Banjarmasin, lihat UMB yang demikian dahsyat gedungnya ini, ya, itu tentu juga beliau merasa, ya Allah, ya, aku bersyukur kira-kira demikian, ya, bahwa Pesantren Muhammadiyah aku dirikan 105 tahun yang lalu sudah menunjukkan hasil amal soleh sekaligus amal jariah yang demikian besar untuk membentengi Islam, membentengi agama Islam, maupun juga sesungguhnya membentengi masyarakat, bahkan negeri Muslim yang namanya Indonesia, yang kita hidup di dalamnya, yang kita cintai bersama. Nah, saya ketika melihat di sini, ya, kampus ini, ya, kemudian Pak Rektor mengatakan di sana nanti kan ada masjid, ya, maka saya jadi ingat, ya, bahwa sejak dulu zaman Khalifah sampai sekarang sesungguhnya untuk membentengi Islam dan umatnya itu diperlukan, ya, berdiri kokoh antara al-jami', yaitu masjid untuk berjamaah, masjid besar, ya. Kemudian dan jami'ah, ya. Jami'ah itu bahasa Inggrisnya university, ya. University itu jami'ah, kalau kita ya universitas, perguruan tinggi, ya. Nah, jadi ini sangat ideal, luar biasa, ya. Jami'ahnya insya Allah nanti ada di garda depan, ya. Kemudian jami'nya di pinggir jalan sebagai syiar yang luar biasa. Bahkan nanti ada convention di belakangnya untuk ilmu-ilmu iptek, Pak, ya, iptek, ya. Nah, ini terobosan yang memang kita perlukan bersama, ya. Nah, cuma, ya, zaman terus bergulir, ya. Kadang-kadang kita up
kadang-kadang kita down, itu sudah hakikat sejarah ya. Namun demikian pada abad 21 yang sudah kita jalani 2 dekade ya, itu kita melihat ada semacam ya lampu kuning ya, buat bangsa dan negara Indonesia yang kita cintai. Lampu kuning yang saya maksudkan adalah bahwa kita ini kelihatannya mengalami era di mana kedaulatan Indonesia itu makin lama menjadi kedaulatan yang semu ya. Jadi pseudo sovereignty ya. Jadi kedaulatan yang sesungguhnya antara ada dan sepertinya tidak ada ya. Atau seperti tidak ada tapi sesungguhnya masih ada juga ya. Jadi wujuduhu ka'adamihi adamuhu kawujudihi ya. Nah ini kalau kita pikir secara tenang ya, memang telah terjadi kemerosotan kebangsaan kita, kedaulatan kita hampir di segala bidang kehidupan nasional ya. Jadi kita ini punya negeri ibaratnya zamrud di tengah khatulistiwa ya, yang demikian subur, demikian makmur ya. Lihat lagu rayuan Pulau Kelapa ya. Dan Kelapa ini sesuatu lagu yang menurut saya itu sangat mendalam ya, yang dikarang oleh Ismail Marzuki ya. Itu sekarang antara lagu yang indah itu dengan kenyataannya memang sudah terjadi gap atau jurang yang cukup mencolok dan terutama mengganggu ketenangan kita, mengusik keyakinan kita tentang masa depan negara ini supaya lebih bagus lagi. Ya. Jadi kita ini termasuk negara yang hutannya paling luas setelah Brasilia. Ya. Tetapi di dalam mengelola hutan sebagai karunia Allah, kita termasuk yang sangat serampangan. Ya. Apakah itu illegal logging atau deforestasi. Dari zaman ke zaman itu bukannya makin bagus, tapi kelihatannya makin rusak. Jadi ada seorang pengamat profesional yang mencatat secara rapih bahwa pada tahun-tahun 80-an ya, itu setiap jam, bukan hari dulu ya, setiap jam itu hutan seluas lapangan sepak bola itu sudah digundulkan ya, sudah di deforestasi, sudah illegal logging ya. Nah karena itu ada ratusan juta hektar hutan yang memang sudah jadi kalau tanaman sawit masih mending, tapi kadang-kadang juga sudah ditinggal begitu saja ya. Ini sesuatu selain ini mengkufuri nikmat Allah, ini juga secara akal sehat akan menyebabkan negeri kita ini akan makin lama makin lemah. Jadi waktu saya jadi ketua MPR, saya pernah membuat pengandaian ya, bahwa setelah saya, Pak Yudhoyono, Bu Megawati dan lain-lain, waktu itu Jokowi masih wali kota Solo ya. Itu saya mengatakan mungkin besok tahun 2050-an ya, kita sudah mati semua, sudah wafat semua ya. Kemudian alam barzakh di bagian Indonesia ya, yang tempat
tempat menunggu para pemimpin maupun rakyat kita itu sampai ke Yaumul Mahsyar nanti, tiba-tiba goncang. Ya. Kemudian saya bangun, ya ini cuma pengajian ya, supaya lebih jelas ya. Saya tanya Pak Malaikat, ada apa ini yang bagian Indonesia kok makin goncang dan makin panas temperaturnya? Ternyata malaikat bilang, Pak Amir Rais, ini karena anak cucu Anda itu telah diwarisi negeri yang dulunya hijau, zamrud, khatul istiwa, tapi telah menjadi padang pasir, sudah menjadi gundul gitu, sehingga mereka itu sekarang demo di mana-mana mengutuk leluhurnya gitu. Nah, saya mengatakan, Pak Malaikat, Anda kan rapih cara tanya, kan saya tidak termasuk yang menyuruh itu raja-raja hutan, konglomerat dan lain-lain itu untuk menggundul hutan kita gitu. Coba dilihat, oh iya kalau gitu Pak Amin pindah sana Pak yang lebih enak Pak gitu, jangan di sini ya. Ya ini cuma imajinasi ya. Tapi di balik cerita saya ini ya, ini memang negeri ini itu kerusakannya makin lama makin sempurna. Ya. Juga tentu lebih gawat lagi adalah kerusakan mentalitas bangsa. Bahkan tahun 56 Bung Karno itu pernah berpidato. Ya. Dalam pidato itu Bung Karno mengatakan, kalau tidak hati-hati bangsaku, bangsa Indonesia, nanti kamu nggak pandai menjaga kedaulatanmu, kamu jadi bangsa kuli, ya, a nation of coolies, ya, dan kuli among nations, dan kuli tengah-tengah bangsa. Sekarang ini pun kira-kira sudah akan menuju ke sana. Ya. Jadi bagaimana ratusan ribu ya, TK asing dari Xi Jinping, ya, dari Pak D besar itu, ya, itu yang datang, ya mungkin juga tenaga kerja sungguh-sungguh, tapi sebagian adalah tentara. Gitu, ya. Ini hal-hal yang harus dicuatkan ke atas supaya publik tahu oleh anak-anak bangsa sendiri. Ya. Nah sesungguhnya ya memang kerusakan mental yang sudah betul-betul hampir-hampir hopeless itu kita lihat ketika setahun yang lalu ada bagan atau grafik bagaimana Kaisar Sambo ya dengan konco-konconya itu para perwira menengah dan tinggi Polri membuat imperium ekonomi yang sangat destruktif gitu, yang sangat melanggar hukum ya, yang tanpa ada tatanan apapun ya, yang dikejar cuma uang, dunia ya, sampai dia bergerak merusak pertambangan, menghidupkan perjudian dan lain-lain ya. Dan ini dilakukan oleh penegak hukum yang namanya ya Polri kita ya. Ya, saya usul ya Pak Jokowi tolong segera dilakukan overhaul, turun mesin ya. Karena perwira-perwira Polri yang masih bagus itu tetap lebih banyak dari yang koclok. Koclok itu bahasa Minangnya atau bahasa Banjarnya saya lupa ya. Jadi koclok itu ya stupid ya, stupid, ignorant dan lain sebagainya ya. Nah, jadi kita ini sesungguhnya sedang menyaksikan paling tidak kalau kita bicara demokrasi ada the process of backsliding democracy ya. Ada proses gelondornya demokrasi menurun ya, jatuh ke jurang, ke rawa-rawa oligarki ya. Itu sesungguhnya makin lama itu makin tidak terbantahkan ya. Nah karena itulah ya saya sesungguhnya kan sudah
memang udah tua gitu, ya. Saya sudah 79 tahun ya, besok April itu. Jadi sebenarnya saya sudah mulai mundur ya, lebih banyak di di perpustakaan saya ya, baca-baca buku, menulis artikel dan lain-lain ya. Saya kemudian sepertinya terpanggil gitu, karena saya paham ya, jadi ketua MPR, saya akan tahu persis itu ya permainan politik ya di negara kita itu. Nah, sehingga tentu ada watakum minkum tadi ya, ada umat yang menyuruh kepada kebaikan, kemudian beramar ma'ruf nahi mungkar, dan itulah orang-orang yang yang berbahagia, muflihun, minal muflihin ya. Nah, lantas what is to be done ya, apa yang mesti kita kerjakan ya. Jadi tadi saya tidak pakai baju Partai Umat ya. Tadi ketika kuliah subuh pun juga tidak pakai baju umat ya, karena lebih hati-hati gitu ya. Tapi ini karena sudah forum di Muhammadiyah gitu, jadi tidak usah ada yang saya tutup-tutupi gitu. Nah, saya ini memang sudah berhasil ya, berbicara dengan teman-teman yang punya gagasan lebih kurang sama ya, untuk ya cara memperbaiki negeri kita ini tidak bisa lagi dengan people power, dengan turun ke jalan ya, kemudian apalagi bakar-bakar ban, lempar-lempar batu ke gedung-gedung pemerintah dan lain, bukan seperti itu ya. Tapi kita yakin masih ada jalan yang konstitusional ya, yang cukup demokratik ya, yaitu dengan menghadirkan sebuah partai politik ya, yang kalau kemudian dipercaya oleh cukup besar bagian anak bangsa, maka lewat partai politik baru ini kemudian kita akan membuat blueprint, cetak biru ya, bagaimana kita mengatasi berbagai kemunduran dan kebangkrutan nasional dengan cara yang betul-betul masuk akal, berdasarkan fakta dan angka ya, berdasarkan perhitungan yang tentu reasonable and rational ya. Nah, kemudian dari situ kemudian kita pelan-pelan tapi pasti akan merekonstruksi kembali berbagai macam undang-undang yang telah sesungguhnya menghancurkan bangsa kita ya, secara sistematik dan berkelanjutan ya. Jadi kalau mungkin di sini dosen-dosen ilmu politik ya, atau hukum tata negara dan lain-lain ya, itu lihat saja berbagai macam undang-undang yang kalau kita perhatikan lebih menguntungkan buat kepentingan asing dari kepentingan bangsa sendiri. Jadi bukan saja gegeran undang-undang cipta kerja dan undang-undang mineral yang memang pro asing ya, tapi sesungguhnya undang-undang tentang kehutanan ya, kemudian undang-undang hak pakai, hak guna usaha dan lain-lain, itu kebanyakan memang tidak masuk akal dan itu dipersembahkan untuk kepentingan lagi-lagi asing ya. Jadi saya bicara tidak boleh tanpa data ya. Jadi kalau bicara ngawur itu kan bukan ajaran Muhammadiyah, bukan ajaran Islam ya. Makanya saya dulu dipecat oleh Pak Harto sebagai Ketua Dewan Pakar IJMI karena saya tiap hari Senin menurunkan resonansi di Republika itu, di mana saya bongkar ya kejumawaan, kebobrokan, penindasan Freeport-McMoran kepada bangsa kita dengan menguras emas, perak, tembaga, mungkin juga uranium ya, tiap jam, sore, pagi, malam, siang lagi itu keluar gitu. Dan pemerintah kita tuh hanya begini terus ya, tidak pernah ngambil tindakan ya, terus saja gitu. Sampai sekarang seperti itu ya, walaupun katanya kita sudah berhasil mengambil 51%
saham lion share dari Freeport, kita pemilik tunggal. Tapi itu kan katanya, ya. Itu kan lip service, ya. Kenyataannya tetap saja mereka menjadi operator, mereka yang menghitung dan lain-lain, dan kita terima laporan mau nggak mau seperti ini, ya. Saudara sekalian, mengapa teman-teman Papua itu berontak betul? Karena melihat depan matanya kekayaannya yang luar biasa diangkut keluar, ya, sementara mereka tetap pakai koteka, pakai rumbe-rumbe, ya. Saya pernah pergi ke Papua itu, ya, melihat Freeport McMoran itu. Di sana ada sebuah American City, ya, kota Amerika. Di lereng gunung itu ada betul-betul kehidupan yang sangat mewah buat orang-orang asing itu, ya. Jadi tiap hari itu ada 60 ekor lembu, ya, yang disembelih, ya, jadikan steak untuk makan tuan-tuan bule itu, ya. Di samping orang-orang insinyur warna sawo matang kulitnya ikut juga menimbrung, ya. Tetapi mereka tahu bahwa sesungguhnya telah terjadi pemerasan, penggalian, ya, ekstorsi juga, ya, dari kekayaan alam kita itu yang digotong siang, hari, malam, pagi, ya, dan kita tidak bisa apa-apa, ya. Bahkan anggota DPR RI mau masuk tidak boleh, misalkan marah kita, ya, tidak boleh, ya. Kemudian nggak boleh, ya sudah kembali karena nggak boleh gitu, ya. Tapi biasanya sambil kembali supaya nggak marah tentu ada sesuatu lah, ya kira-kira amplop agak tebal gitu sehingga tidak jadi marah, ya. Nah, ini hal-hal sebagian saja, ya, yang akan insya Allah kita benahi, ya. Jadi caranya, ya, sudah kita diskusikan antara Pak Ridho Rahmadi dengan stafnya, dengan kita majelis syuro itu, ya, bahwa memang masih ada cara berbagi negeri ini tanpa revolusi, tidak usah perlu bloodshed setitik pun, jangan, ya. Asalkan, ya, di DPR yang membuat undang-undang itu partai umat bukan saja mewarnai, tapi bisa membatalkan undang-undang yang memang pro asing dengan undang-undang yang lebih pro bangsa sendiri, ya. Ini kuliah politik 3 menit, ya. Jadi tidak ada kehidupan nasional di negeri kita yang tidak diatur oleh undang-undang. Nah, jadi kalau ini undang-undang dasar itu dasarnya undang-undang, ya. Ini adalah undang-undang payung, ya, atau dasar, ya, di mana undang-undang, peraturan pemerintah dan seterusnya itu ditarik dari undang-undang dasar itu. Kemudian undang-undang ini menyauti kebutuhan bangsa di berbagai bidang kehidupan, ya. Ada undang-undang yang menyangkut perpajakan, undang-undang menyangkut investasi, undang-undang yang menyangkut kehutanan, dan segala macam, ya. Nah, inilah sesungguhnya pikiran kita semua, ya, yang ada di Partai Umat itu, ya. Nah, jadi ini ada mantan anggota DPR RI Pak Gamari, ya, yang juga masih syuro, ya. Ini beliau paham sekali, ya. Jadi undang-undang itu memang pertama bisa diusulkan oleh eksekutif, kemudian dibicarakan DPR, kalau setuju ketok palu, jadi undang-undang masuk lembaran negara, sejak itu pula harus diberlakukan secara konsisten dan konsekuen, ya. Tapi boleh juga draft rencana undang-undang itu dibuat oleh DPR, oleh parlemen, kemudian dikirimkan ke eksekutif, dibicarakan,
kalau sudah disepakati, ketok palu jadi undang-undang, masuk lembaga negara, ya. Itu sederhana, ya. Nah, cuma sekarang ini kalau kita lihat DPR yang kita hormati itu memang tinggal 10%-an, ya, yang belum masuk ke sakunya Pak Jokowi itu, ya. Jadi kata teori demokrasi itu sehat kalau ada checks and balance atau checks and balances, ya. Jadi kalau eksekutif sudah kelewatan, ini DPR teriak, sudah terlalu jauh, kembali ke tengah. Nah, sekarang yang mestinya teriak itu sudah masuk saku, sehingga apapun yang dimaui oleh eksekutif itu di rubber stamp, dicap, ya, cap cap yes, ya, kita setuju itu. Dan kalau seperti ini, maka demokrasi sesungguhnya sudah pelan-pelan masuk ke kuburan, ya. Ini lebih bahaya lagi, ya, bukan saja DPR dan sekaligus DPD dan MPR, ya, tapi juga nampaknya lembaga tinggi yang lain itu diotak-atik, ya, sehingga nampaknya juga akan hanya mengatakan ya terus, gitu, ya. Nah, karena itu memang ini tidak bisa, ya, berkelanjutan, ya. Nah, saya sudah mengingatkan sejak setahun yang lalu gitu, Pak Jokowi, Anda 20 Oktober tahun 2024 itu memang sudah harus turun panggung, selesai, titik, ya. Jadi jangan macam-macam mau 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, 5 tahun lagi, itu sudah, maaf kalau dalam agama itu sudah haram, ya. Itu prohibited, ya. Prohibited, ya, according to our constitution, ya. Nah, karena itu saya ingin menyampaikan di mana salahnya kira-kira, ya, yang kita kerjakan sekarang ini, ya. Jadi di dalam undang-undang yang waktu itu 4 kali diperbaiki, ya, namanya Undang-Undang Dasar itu direkonstruksi, ya, diamandemen, ya. Maka sebelum yang pasal 33 itu, pasal 37, ya, saya ingatkan bahwa konstitusi kita ini, ya, itu ada pasal yang oleh para pendiri bangsa, our founding fathers and founding mothers, itu amat sangat jitu dan amat sangat prospektif, ya, dan amat sangat bagus menjadi rujukan sampai kapanpun bangsa ini berdiri, ya. Yaitu pasal 29, ya, pasal 29 pasal 1, ya, saya bacakan, ya. Jadi bab 11 itu mengenai agama. Kemudian pasal 29 ayat 1 berbunyi negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa, ya. Jadi kalau kita ini tauhid, ya, tauhidullahi haqqo, tauhid sejati, ya. Dan cuma ada 2 ayat. Ayat kedua berbunyi negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu, ya. Nah, kemudian pasal 33, ya, itu sebenarnya kalau dilaksanakan keadaan kita tidak seperti sekarang ini, ya. Dari pasal 33 itu berbunyi ayat 1, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan, ya. Jadi ini para pendiri bangsa membayangkan sangat
bagus ya. Jadi bangsa Indonesia ini sekalipun majmuk dari segi agama, etnik, suku ya, dan lain-lain, itu sesungguhnya merupakan keluarga besar. Ya. Nah kalau keluarga itu kan indah sekali ya. Keluarga yang baik tidak ada saling pangkas, apalagi saling melenyapkan, tidak ada ya. Dan yang kedua, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Ya. Jadi cabang produksi yang penting ya itu tentu sumber daya alam, ya, tapi juga kemudian pangan, ya, kehutanan dan lain-lain itu sangat penting. Itu mestinya dikuasai ya, oleh negara, kemudian kemudian itu dikuasai negara karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Dan yang ketiga, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Ya. Tapi sekarang ini dikuasai oleh konglomerat, korporat untuk besar-besar ya kepentingan para konglu dan korporato itu. Ya. Yang keempat, ini ayat yang oleh MPR ditambahkan waktu saya jadi ketua MPR. Ya. Ini sesungguhnya lebih menjamin lagi, ya, bunyinya perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, ya, lagi-lagi kekeluargaan kebersamaan, ya. Kemudian efisiensi, berkeadilan, ya. Lantas berkelanjutan, sustainable, ya, terus menerus, ya, tidak macet setelah makmur kemudian berhenti kemudian hancur, tidak, tapi berkelanjutan, berwawasan lingkungan, ya, jadi tidak merusak ekologi sama sekali, ya. Kemudian juga kemandirian, tidak suka utang apalagi ngemis-ngemis ke Cina dan lain-lain, ya, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional, ya. Maksudnya kalau membangun ekonomi jangan bagian barat tok, ya, tapi juga bagian tengah sampai bagian timur, itu namanya negara kesatuan, ya. Jadi yang terjadi negara kesatuan tapi cuma Jawa, terus Jakarta, Jawa Barat, jangan seperti itu, ya. Jadi ini ada slogan, omongannya bagus tapi kenyataannya tetap saja, ya, di Jawa yang dibangun dan kemudian daerah seolah diterlantarkan. Untung ada reformasi, ya, untung, ya, karena agenda reformasi itu salah satunya adalah otonomi daerah, ya. Jadi dulu pemerintah pusat itu tangannya kita potong, ya, sehingga sekarang ini lihat, ya, provinsi-provinsi itu sekarang bisa membangun, ya, lebih cepat lagi karena ada desentralisasi, ya. Nah kemudian yang berikutnya lagi memang ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur di dalam undang-undang, ya. Nah saya ingin menyampaikan, ya, bahwa di kalangan umat itu memang harus ada kader-kader yang masuk ke dunia politik kekuasaan. Jangan sampai kita membeli omongan sebagian yang ngaku ulama, tapi ulama mungkin ulama karbitan, ya, yang mengatakan jangan engkau berikan kekuasaan kepada mereka yang berambisi, pasti akan rusak, akan fantadirisa'ah, ya, tunggulah kehancurannya, ya. Ini selain hadisnya itu dhaif, ya, itu juga bertentangan dengan ayat Al-Qur'an, ya. Kalau kita lihat, ya, ini ada, tadi saya catat sebentar. Saya catat langsung di sini tadi, ya.
Jadi ada di mana? Nah ini nih. Jadi dalam surat Yusuf ayat 55 ya, itu ayat ini membatalkan omongan orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang katanya kalau ada anak-anak bangsa, apalagi umat Islam ya, yang ingin masuk dunia politik, kemudian itu dikatakan Nabi itu keliru, bahkan sepertinya dipujikan nanti akan hancur dan lain-lain ya. Itu sekali lagi hadisnya hadis dhaif ya. Jadi omongan itu akan disapu bersih dengan ayat 55 surat Yusuf, yaitu bunyinya qala itu Nabi Yusuf berkata, ij'alni, jadikanlah aku ya, lantailah aku ya, ala khazainil ard, bendaharawan negeri. Mengapa? Inni hafidun alim, saya dapat menjaga ya, I can manage, I can deal with the problems of power ya, in a such way that there will no any kedaliman ya, any exploitation, any excessive action dan lain-lain ya. Karena ini hafidun alim, saya bisa memelihara dan saya tahu ilmunya. Alim ya, saya tahu ilmunya. Nah jadi ini seringkali umat Islam itu katakan politik itu kotor, politik hanya rebutan kursi, politik itu hanya mecah belah, politik itu hanya ya pokoknya dirty game ya. Tapi itu omongannya orang-orang loyo sonto ya, betul-betul nggak betul ya. Nah mereka mengarahkan bidikan itu ke umat Islam, dan mereka diam-diam memborong kekuasaan untuk apa? Untuk mengembangkan Islamofobia dan untuk berpesta pora, menghabiskan kekayaan alam, ya, merampok kekayaan alam, ya, dan itu harus kita hentikan bersama. Ya. Nah jadi kita itu kalau insya Allah berjalan di muka bumi ini, menjadikan Quran sebagai panutan dunia akhirat ya. Sunnah shahihah juga penopang Quran yang kita baca tiap hari itu ya. Nah maka insya Allah masih bisa diselamatkan negeri kita ini ya. Jadi ini sedikit keterangan ringkas ya, bahwa Indonesia ini adalah negeri muslim terbesar di dunia Islam. Kebetulan juga terkaya. Ya. Bukan saja barang tambahnya, tapi sumber daya alamnya yang ada di gunung-gunung, di hutan-hutan, pertanian dan lain-lain, juga kekayaan laut, itu memang dahsyat sekali. Ya. Nah jadi kita bisa memahami mengapa superpowers atau major powers ya, kekuatan-kekuatan besar itu mengarahkan strategi globalnya itu ya ke negeri muslim terbesar yang namanya Indonesia ini ya. Untuk apa? Ya untuk dijajah ekonominya, dijajah bisnisnya, lama-lama juga nanti akan menjajah dimensi-dimensi yang lain. Satu bangsa kalau ekonominya sudah dipegang, ya, akhirnya bisa mendikte politiknya. Jadi namanya Bamsud, Bambang Susatyo itu ketua MPR sekarang pernah mengatakan, sudah saya pernah bedah di video saya, dia mengatakan untuk menguasai MPR cuma diperlukan beberapa triliun saja. Ini kan ugal-ugalan ya. Jadi kalau tiap fraksi itu diberi 1 triliun fraksi kecil, fraksi yang gede 3 triliun, itu enggak sampai 10 triliun MPR sudah dikuasai oleh toke-toke, oleh itu bandit-bandit ekonomi itu ya. Nah yang menarik
ini Bamsud bicara seperti itu enak gitu, tanpa beban ya. Jadi what kind of man is he, atau he is, maaf ya. Jadi nggak usah terjemahkan, karena terjemahkan sepertinya mengkritik kelewatan ya. Nah, jadi saudara-saudara, saya juga pernah menulis ya di dalam risalah kebangsaan 80 sekian halaman yang diedit oleh Pak Ridho, karena dia lebih ahli ya di dalam menata ini dan itu ya. Di sana saya katakan ya bahwa negeri kita ini ya itu menjadi miskin ya. Mengapa? Karena kekayaannya itu memang digotong ke luar negeri ya. Jadi mengapa angkatan laut, angkatan udara, angkatan darat kita, kemudian juga mengapa Polri kita itu serba pas-pasan ya. Jadi TNI kita itu alutsistanya itu ya pas-pasan. Sebuah negeri kepulauan yang demikian luas ya, tetapi angkatan lautnya lagi-lagi juga pas-pasan. Kapal selamnya sudah kuno, kapal perangnya juga itu saja ya. TNI juga mungkin angkatan udara juga pas-pasan. Nah, bayangkan kalau ada pimpinan nasional yang kemudian menerapkan undang-undang ini secara konsisten dan konsekuen, maka alangkah gemuknya kocek nasional kita itu, sehingga bisa membelanjakan keperluan pertahanan, keperluan TNI, darat, laut, udara, Polri dan lain-lain, supaya betul-betul memang jadi strong military, strong police ya, menjadi TNI yang penuh wibawa ya. Ya, karena memang ampuh persenjataannya, dengan Polri-nya juga ampuh juga karena semua tersedia ya. Nah, ini poin saya ini sesungguhnya amat penting ya. Jadi bangsa ini sesungguhnya kalau di-manage secara betul itu akan lebih kaya dari Brunei. Brunei kan cuma tidak ada, dengan Banjarbaru aja kalah luas ya. Jadi kalau Anda ke Brunei itu ke kanan ke kiri mentok ya. Habis ke Singapura cuma city state, negara kota. Itu lebih gawat lagi. Singapura kota kecil sekali ya. Tetapi karena di-manage dengan benar, maka dia menjadi punya national power di berbagai bidang itu ya. Nah, jadi saya sampai sekian dulu supaya mungkin ada tanya jawab. Kata Pak Rektor, Pak Amin, ini karena hari libur ya, jadi mahasiswa mungkin nggak datang, yang datang 160-an dosen dan sebagian Ibu Aisyah dan Muhammadiyah. Kalau akan ada pertanyaan, saya kasih kesempatan ya 3 ya. Saya hitung sampai ketokan ke-6. Kalau tidak ada kita tutup dengan doa. 1, 2, oh ada ya, silakan. 1, 2, siapa lagi? 2 dulu. Silakan Pak Yusuf.